Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama dan paling utama, mari kita memanjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Yang paling utama nikmat sehat, nikmat kesempatan, iman, Islam, sehingga kita dapat hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu umatnya telah mendapatkan surganya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, pada saat ini alhamdulillah di awal bulan Oktober 2025, yaitu tepatnya tanggal 5 Oktober 2025, sesuai dengan program dari bidang pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan melaksanakan kajian subuh sampai subuh. Dan pada kajian ini Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Auliaur Rahman Ramadan dan CMA. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan akan menambah wawasan bagi kita, dan mungkin apa yang disampaikan kita sudah paham atau lupa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu akan mengingat kita kembali. Memang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hormati, memang untuk berbuat kebaikan itu memang susah, ruwet, banyak protes. Jadi kami mohon kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi program dari Masjid Al-Huda ini, bidang pendidikan dan dakwah, ya ikuti saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum beliau menyampaikan kajiannya, perlu kami sampaikan bahwa Masjid Al-Huda di dalam 2 bulan yang sudah kita lewati ini sudah melaksanakan bantuan sosial bagi kaum duafa. Alhamdulillah di bulan pertama kita sudah melaksanakan 10 paket yang nilainya 165.000 yang diberikan kepada para duafa. Kemudian juga kedua itu nilainya 135.000 untuk 10 paket. Mudah-mudahan itu menambah bekal bagi mereka yang kurang mampu. Kemudian insya Allah bulan ini akan dilaksanakan, insya Allah nilainya jumlahnya mungkin meningkat, ya mungkin dari jumlah 10 menjadi 15. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik, lancar, tidak ada masalah. Dan itu juga dari donatur
infak sedekahnya untuk membantu kaum duafa. Jadi bagi bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang akan memberikan infak dan sedekahnya, mungkin ada memberikan bantuan berapapun, baik itu berupa sembako, itu bisa menghubungi bagian pengurus masjid, bidang sosial, atau langsung ke bendahara melalui nomor rekening Anda. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan, alhamdulillah pada bulan ini, pada tahun ini kami mengusulkan dari pemerintah Kota Metro untuk usulannya itu berupa AC dengan sound system, namun yang di ACC rupanya berupa semen. Jadi ini menyimpang dari permintaan yang diusulkan. Alhamdulillah semennya sudah ada, pada hari Jumat itu sudah dikirim, jumlahnya 130 sak. Nah itu. Jadi ini nanti mau digunakan untuk apa? Yang penting kata Pak Lurah, yang penting sudah diterima dulu. Nanti ada tanda terimanya, kemudian nanti diperiksa barangnya atau tidak. Nah setelah diperiksa itu mau diapakan semen ini, yaitu nanti kita musyawarahkan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, dan alhamdulillah pada kajian subuh ini, kajian subuh sampai subuh ini nanti dilanjutkan dengan sholat subuh, kemudian kita ada sarapan. Mudah-mudahan yang memberikan sedekahnya ini mendapat pahala dan menjadi amal jariah bagi yang memberikan sedekahnya. Itu saja yang kami sampaikan kepada Bapak Al-Ustaz Ilyas Wahibur Rahman Ramadan. Untuk itu kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا وأحسن إلينا.
alhamdulillah. Apapun yang kita rasakan, baik itu nikmat, baik itu sesuatu yang sedang kita rasakan tidak mengenakan, maka tetap kita ucapannya adalah alhamdulillah. Mengapa? Karena saat seseorang merasakan sesuatu yang tidak mengenakan, seseorang saat merasakan ujian dalam kehidupan, maka sejatinya dia sedang lupa terhadap nikmat yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya, yaitu nikmat hidup. Di mana nikmat hidup ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, supaya kita bisa bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Saat kita sedang merasakan kenikmatan, maka kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, alladzi bi ni'matihi, dengan nikmatnya, tatimmus shalihat, menjadi sempurnalah kebaikan-kebaikan. Dan apabila kita merasakan sesuatu yang tidak mengenakan, kita mengucapkan alhamdulillah juga, tetapi dengan tambahan ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kondisi, atau bahasa lainnya bagaimanapun kondisinya, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Badan pegel-pegel, ya, tetap alhamdulillah. Kantong kering, tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan kita masih hidup. Di saat yang bersamaan, saat badan kita pegel-pegel, saat kita sedang sakit pinggang dan lain sebagainya, apalagi Pak, asam urat dan lain sebagainya, ya, maka pada saat yang bersamaan kita masih hidup, ya, kita masih hidup, kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nikmat yang besar ini tertutupi dengan nikmat yang kecil. Dan nikmat yang besar ini tertutupi dengan musibah yang kecil. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalulah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun kondisinya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pada kesempatan pagi yang mulia ini bersama-sama mengkaji salah satu pembahasan di dalam kitab Ulumul Quran, yaitu tentang keajaiban Al-Quran. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa keajaiban Al-Quran. Saya akan sebutkan 5, sebagian ada yang menyebutkan 6. Yang pertama adalah mukjizat atau keajaiban Al-Quran. Yang pertama adalah dia bisa mempengaruhi jiwa manusia. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya untuk umat manusia itu mempunyai pengaruh yang luar biasa, mempunyai dampak yang luar biasa dalam jiwa manusia. Kemudian yang kedua, keajaiban Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran adalah kitab yang saintifik atau keajaiban ilmiah. Di dalam Al-Quran dibahas di dalamnya tentang hal-hal yang
setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata Al-Quran ini sesuai dengan apa yang selama ini mereka cari-cari. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 30, kemudian juga surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20, dan banyak ayat lainnya yang mana ayat-ayat ini menjelaskan tentang peristiwa ketika di zaman dahulu itu dianggap sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi setelah diteliti ya sampai kesimpulan, ya sampai bertemu suatu kesimpulan, maka ternyata Al-Quran ini memiliki keakuratan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, keajaiban Al-Quran yang selanjutnya adalah syariat dan hukumnya sempurna dan adil, sesuai dengan kehidupan manusia, sesuai dengan fitrah manusia yang universal, ya, mulai dari sisi sosialnya, kemudian sisi kejiwaannya, kemudian sisi ekonominya dan lain sebagainya. Al-Quran adalah syariat yang berisi tentang syariat yang syumul, yang memiliki kesempurnaan untuk kehidupan manusia. Nah, nanti kita akan membahasnya. Kemudian yang keempat, keajaiban Al-Quran adalah mampu, ya, mampu memberitakan atau mengkhabarkan berita-berita yang masa lalu yang tidak tersentuh oleh manusia dan masa depan yang tidak diketahui oleh manusia. Ini keajaiban Al-Quran yang disebutkan diantaranya adalah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, keajaiban yang selanjutnya adalah keasliannya akan tetap terjaga, originalitasnya tetap terjaga sampai hari kiamat, dan tidak ada satupun tangan manusia yang mampu mengubah isi kandungan, baik itu lafaznya maupun makna kandungannya tidak akan bisa diubah oleh tangan-tangan jahat manusia. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita penting sekali untuk membahas tentang keajaiban Al-Quran atau kehebatan-kehebatan Al-Quran, supaya kita semua selalu bertambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, ya, supaya hidup kita selalu dibimbing dengan bimbingan Al-Quran. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulainya dengan kisah yang saya alami di dalam kehidupan, ya. Pada suatu ketika saya sedang bersedih, kemudian hati merasa kecewa, kemudian sakit hati dan lain sebagainya, karena diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik oleh seseorang. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat seseorang mendapatkan kesedihan, ya, saat seseorang mendapatkan rasa kekecewaan, ya, maka biasanya ini adalah manusiawi. Manusia akan mencari pelampiasan, ya. Betul gak, Bu? Ketika seseorang kecewa, sakit hati dan lain sebagainya, dia akan melampiaskan. Misalnya ibu-ibu sedang kesal, ya, tiba-tiba yang dilampiaskan adalah suaminya, ya. Ibu-ibu sedang misalnya kecewa dengan seseorang, lalu tiba-tiba marah, tetapi marahnya kepada suaminya, sehingga suaminya tidak tahu apa-apa. Ini ada apa? Ternyata sudah marah dan akhirnya salah dalam melampiaskan amarahnya, ya. Kemudian kita juga terkadang kita marah, kecewa, sedih dan lain sebagainya, kita melampiaskan dengan sesuatu hal-hal yang memang
Ya, kita berharap dengan pelampiasan itu rasa sedih kita hilang, berkurang, kemudian rasa kekecewaan kita ini sembuh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, pada satu ketika saya sedang merasa sedih, kecewa dan sakit hati dan lain sebagainya. Tentu saya sebagai manusia biasa mencari pelampiasan juga, yaitu ya, ini bukan aib insya Allah, yaitu naik kendaraan, ya, kendaraan, kemudian dengan menaiki kendaraan itu saya pacu kendaraan itu dengan sekencang-kencangnya. Nah ini dia, jadi sesuatu yang kurang baik. Ya. Setelah memacu kendaraan sekencang-kencangnya, itu rasa sedih, rasa kecewa dan rasa sakit hati itu hilang dan berubah menjadi adrenalin. Tapi tentu di jalan yang sepi ya Bu ya, di jalan yang tidak ada orangnya. Nah, kalau di jalan raya ini membahayakan, keramaian ini membahayakan. Nah, kemudian setelah itu saya ceritakan peristiwa itu kepada guru saya, kepada Ustaz. Wahai Ustaz, ya, kira-kira yang saya lakukan itu benar atau tidak? Artinya saya sedang kecewa, saya sedang merasa sedih, saya sedang merasa sakit hati. Lalu saya lampiaskan kemarahan saya, kekesalan saya dan sakit hati saya itu dengan memacu kendaraan dengan sangat kencang. Kemudian Ustaz itu mengatakan, "Na'udzubillah min dzalik." Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu adalah sesuatu yang merugikan. Bagaimana kalau sedang memacu kendaraan dengan kencang meskipun di jalan sepi? Na'udzubillah min dzalik, tiba-tiba rantai putus, ya, karena dipacu dengan kencang, kemudian atau apalah, intinya sesuatu. Karena itu adalah sesuatu yang membahayakan, maka itu adalah sesuatu yang dilarang. Lalu bagaimana Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Lalu kemudian Ustaz ini mengatakan, Ustaz saya mengatakan, apabila antum sedang bersedih, apabila antum sedang kecewa, apabila antum sedang sakit hati, ya, kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ambillah Al-Quran. Silakan baca. Mau surat apapun terserah, tidak harus surat tertentu, tidak harus surat Al-Baqarah, tidak harus surat ayat kursi, tidak harus surat An-Nisa dan lain sebagainya. Bukalah sampai mana engkau buka, ya, disitulah baca berulang-ulang 5 ayat atau 10 ayat atau 20 ayat atau 30 ayat, baca sekuat-kuatnya. Kemudian setelah antum baca, maka antum baca terjemahnya. Setelah baca Arabnya, ya, katakanlah baca surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad, ya, sampai ayat 10. Bacalah. Kemudian setelah antum baca, bacalah terjemahnya. Setelah baca terjemahnya, kalau bisa baca tafsirnya, kalau tidak juga tidak apa-apa, ya. Intinya coba saja dulu. Coba saja ketika ada permasalahan baca Al-Quran, kemudian buka terjemahnya, kemudian setelah itu rasakan dampaknya. Kalau sudah ketemu dampaknya, maka akan terasa. Kalau masih belum merasakan dampaknya, coba buka tafsirnya kata Ustaz tersebut. Setelah itu, suatu ketika saya merasakan sedih, saya merasakan kecewa dan lain sebagainya, saya tidak lagi kembali kepada kebiasaan yang tidak baik tadi, melainkan saya mencoba untuk membuka Al-Quran. Masuklah ke dalam masjid, di
masjid itu ada Al-Quran. Saya cari Al-Quran yang ada terjemahnya, karena zaman dahulu belum bisa bahasa Arab, yang masih belum bisa bahasa Arab, jadi harus bukan terjemahnya terlebih dahulu. Nah, baca, kemudian saya baca berulang-ulang, ya. Setelah itu saya baca terjemahnya. Setelah itu tidak terasa, tiba-tiba air mata ini menetes. Air mata ini menetes setelah membaca ayat demi ayat, ya. Kemudian setelah itu saya baca terjemahnya, tidak terasa air mata tiba-tiba menetes. Mengapa? Ya Allah, saya merasakan sesuatu, ada sentuhan di dalam hati saya. Saya merasa, apakah ini yang selama ini saya hilang? Apakah ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat saya merasakan kecewa kemudian kembali kepada Al-Quran, maka saya meneteskan air mata? Apakah ini memang ya teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada saat itu saya pun merenung dan mentadabburi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu saya membaca surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, innamas shadaqah, sesungguhnya sedekah dan zakat, lil fuqara wal masakin, diperuntukkan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan diperuntukkan kepada orang-orang yang bekerja mengumpulkan zakat tersebut, dan orang-orang yang diharapkan hatinya lembut terhadap Islam. Mu'allaf itu artinya orang yang ada kecenderungan terhadap Islam. Tapi kalau orang yang sudah masuk Islam, ya, maka dia muslim. Wa fir riqabi wal gharimin. Selanjutnya, orang-orang yang menjadi budak, mereka berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat tersebut. Dan orang-orang yang terlilit hutang, gharimin adalah orang-orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillahi wa banis sabil. Selanjutnya diperuntukkan untuk sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu orang-orang yang sedang membela tanah airnya untuk menegakkan kalimat Allah supaya tetap bisa beribadah kepada Allah, mereka fi sabilillah. Seperti saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan saudara-saudara kita yang berada di belahan bumi Islam lainnya yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa banis sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ibnu sabil artinya seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh yang terputus perbekalannya, habis perbekalannya, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini kalau secara tampaknya ini adalah ayat tentang zakat, tentang bagian atau golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Sedangkan saya ini sedang merasa sedih, saya sedang merasa kecewa. Tetapi apa relevansinya? Apa hubungannya?
yang saya rasakan pada saat itu. Ada kecocokan dengan permasalahan yang saya sedang alami pada saat itu. Yaitu apa jemaah dirahmati Allah? Saya teringat saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sedikit kekayaan, tetapi saya sudah jarang sekali memberinya untuk disedekahkan dan dizakatkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam zakat dan sedekah itu ada perbedaan, yang mana orang yang zakat itu apabila sudah mencapai nisab. Nisabnya ini kurang lebih 85 gram emas, atau harta apabila sudah mencapai senilai 85 gram emas, maka pada saat itu dia wajib zakat dan sudah mencapai 1 tahun. Tentu bagi orang-orang yang hartanya lebih atau orang kaya. Tapi bagi yang belum mencapai nisab, maka dia tetap ada anjuran untuk bersedekah. Sudahkah kita bersedekah? Apakah selama 1 bulan ini kita kosong sama sekali belum pernah bersedekah? Bisa jadi ini adalah teguran dari Allah. Maka pada saat itu saya merasa, ya Allah, selama ini saya belum pernah bersedekah. Selama sebulan terakhir ini saya sibuk untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan, tetapi saya lupa untuk memberikan sentuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sehingga inilah teguran dari Allah Subhanahu wa taala pada saat saya sedang merasakan sesuatu yang tidak mengenakan dalam hati. Kemudian saya kembali kepada Al-Quran dan saya buka Al-Quran dengan tanpa direncanakan, maka pada saat itu tibalah pada ayat tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada keajaiban yang pertama tadi adalah Al-Quran mampu memberikan pengaruh pada jiwa manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa seperti itu? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia menyatakan Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah al-munazzal ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-manqulu bit-tawattur atau bit-tawatur, yang disampaikan dari periwayatannya secara mutawatir, al-muta'abbadu bitilawatihi, dan juga apabila dibaca bernilai pahala ibadah. Jadi menurut Imam Suyuti, Al-Quran ini adalah kalamullah, dan beberapa para ulama ijma', para ulama sepakat menyatakan bahwa Al-Quran ini kalamullah, firman Allah. Artinya apa jemaah yang dirahmati Allah? Kalamullah ini berarti nyambung dengan siapa yang sedang interaksi dengannya. Kalau kita mendengarkan pembicaraan atau perkataan teman kita, pasti ada ketersambungan. Nah, Al-Quran ini seperti itu. Meskipun ayatnya membicarakan tentang zakat, tetapi permasalahan kita bisa ada korelasinya dalam apa yang sedang kita hadapi pada saat itu. Pernah pada suatu ketika ada seorang santri yang datang kepada saya, Ustaz, saya mau menguji apakah benar yang Ustaz katakan bahwa Al-Quran akan selalu relevan dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Insya Allah, coba saja. Saya sedang putus, putus apa? Ditinggal oleh seseorang. Ditinggal siapa? Ditinggal kekasih, atau ditinggal, kalau anak-anak sekarang ditinggal pacarnya. Apakah benar Al-Quran yang akan saya buka ini akan cocok dengan permasalahan yang saya hadapi? Apa permasalahan itu? Permasalahan
kecewa, seakan-akan ya dialah yang masih ada di dalam hati dan sampai saat ini belum bisa ada yang menggantikan. Ya sudah, silakan dibuka Al-Qur'annya. Lalu dia pun membuka Al-Qur'an tanpa direncanakan, tanpa diperintahkan surat apa, dia membuka. Tibalah yang dia buka ternyata surat Fatir. Surat Fatir yang ayat yang pertama. Setelah itu dia mencoba untuk membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sallallahu alaihi. Ibu-ibu kalau buka Al-Quran boleh dibuka, bapak-bapak juga kalau buka ada Al-Quran boleh juga dibuka terjemahnya. Lalu setelah dia membaca ayatnya, saya perintahkan untuk membaca terjemahnya. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan. Mereka mempunyai sayap masing-masing, ada yang memiliki 2, ada yang memiliki 3, ada yang memiliki 4. Allah menampakkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada saat dia membaca, ya, saya perintahkan untuk direnungi. Nah, ini syaratnya Pak, syaratnya ibu sekalian. Ketika kita ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang berpengaruh terhadap jiwa kita, terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi, kita harus taslim terlebih dahulu. Kita harus berserah diri terlebih dahulu. Kita harus yakin terlebih dahulu. Kita harus ya benar-benar tunduk. Kalau perlu ditadaburi dan diyakini dengan yakin. Setelah dia baca, ya Allah, betul ini dia yang sedang saya cari. Yang mana? Dia mengatakan di kalimatnya terakhirnya, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia mempunyai masalah, ya, yaitu seakan-akan sudah tidak ada lagi yang bisa menggantikannya. Seakan-akan hati saya ini tidak bisa sembuh kecuali hanya dengannya. Saya tidak bisa hidup kecuali dengannya. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan membaca ayat ini dan sampailah pada kalimat yang terakhir, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka dia pada saat itu tersentuh. Yang selama ini dia keyakinannya bahwa hanya dia, kemudian dia cinta mati, kemudian seakan-akan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ternyata dia tersentuh dengan ayat ini, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan hati saya ini berubah. Hati saya yang tadinya bergantung pada seseorang, Allah Maha Kuasa untuk ya mengubah yang tadinya kebergantungannya kepada manusia. Bisa saya menjadi sadar ternyata ada yang lebih berkuasa untuk melakukannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat itu yang dia sedang tersedih, kemudian dia pun menemukan jawabannya terhadap apa yang sedang dia
hadapi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebagian contoh saja. Nanti monggo silakan Bapak dan Ibu sekalian, ketika ya, tentu ketika kita tidak ada permasalahan, kadang-kadang ya sulit untuk menyatu atau menyambung dengan apa yang sedang kita butuhkan. Contoh, kita sedang baik-baik saja, kadang-kadang kalau kita membuka ya karena kita tidak ada sesuatu yang kita rasakan, kita tidak sedang sakit hati, kita tidak sedang sedih, kita sedang tidak kehilangan, maka ketika dibaca ya terkadang ya hanya seperti bacaan biasa. Tapi kalau kita sedang sedih, ya ketika kita sedang galau, ketika kita sedang gundah gulana, ketika kita sedang kecewa, sakit hati dan lain sebagainya, maka pada saat itu Allah siap untuk memberikan solusi. Allah siap untuk memberikan kesembuhan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, nah ini dia, bagus sekali perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, semakin aku membaca Al-Quran, semakin aku membaca ayat-ayat Allah, maka aku semakin merasakan bahwa Allah sedang berbicara kepadaku. Semakin aku menambah bacaanku, semakin aku merasakan Allah sedang memberikan masukan kepadaku, Allah sedang memberikan nasihat kepadaku, Allah sedang berbicara kepadaku. Dan memang Al-Quran adalah kalamullah. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, faqala wa lam yazal qailan alima. Allah berfirman dan Allah akan selalu mengetahui permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan Allah akan senantiasa maha mengetahui ya mana kondisi yang tepat untuk kita. Faqala wa lam yazal qailan alima. Allah Subhanahu wa taala selalu berfirman. Jadi Al-Quran ini meskipun sudah difirmankan, tetapi serasa sedang tetap dan akan terus berlanjut seperti terasa ya, seakan-akan sedang berbicara langsung ya. Berbeda dengan kalau ucapan manusia ya Pak ya. Kalau kita baca novel gitu ya, kita baca koran atau kita baca buku cerita dan lain sebagainya, atau tulisan-tulisan orang-orang pintar lah ya. Kita hanya membacanya sebagai sesuatu yang seperti mati, seperti mati yang berisi informasi, berisi pemikiran-pemikiran dan mati, seperti tidak berbicara. Tetapi kalau Al-Quran, dia ketika dibaca serasa kita sedang interaksi, sedang berbicara dengannya. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan dalam suatu ketika beliau mengatakan, sesungguhnya Al-Quran ini adalah obat yang paling ampuh bagi penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani, apabila diyakini dengan seyakin-yakin. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu bukan hanya penyakit bagi jiwa. Ternyata Al-Quran juga bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit fisik. Katakanlah kita sedang pegel atau sakit kepala atau dan sebagainya ya, coba kita ambil air ya, ambil air minum, kemudian kita bacakan ya, air minum tersebut kita bacakan dengan ayat-ayat Al-Quran, tentu dibarengi dengan keyakinan dan ketundukan sepenuhnya, dan berharap ya Allah, semoga pusingku ini hilang ya Allah, ya Allah, semoga penyakit ya yang sedang saya alami ini semoga hilang ya Allah. Bacakan, terserah bacakan. Tentunya yang masyru', yang disyariatkan adalah surat Al-Fatihah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang terasa bagian tubuhnya sakit, maka dibacakan surat Al-Fatihah. Baik itu dibaca
dibacakan dengan disentuhkan langsung ke bagian yang sakit maupun melalui wasilah perantara air minum yang kita minum, maka pada saat itu insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biidznillah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keajaiban yang selanjutnya ya adalah tentang Al-Quran ini bersifat ilmiah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum melanjut kepada keajaiban yang kedua, ya, kembali kita menekankan, marilah ketika kita terjadi sesuatu, marilah kita larinya kepada Al-Quran Karim. Insyaallah. Baik, karena waktunya sudah habis, ya insyaallah semoga yang sudah disampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri pribadi, atau juga syukur-syukur bisa bermanfaat bagi hadirin sekalian. Yang terpenting adalah kita mencari kebahagiaan dengan Al-Quran. Janganlah kita ketika terjadi musibah, ya kemudian kita pelariannya itu adalah pelarian yang tidak baik, kemudian pelarian adalah pelarian yang haram, pelarian adalah pelarian yang tidak melarikan. Ada orang yang ketika sedih dia mendengarkan musik, ya. Memang ketika seseorang sedang sedih mendengarkan musik, memang rasanya seperti berkurang gitu ya, Pak ya. Rasanya rasa sedihnya seperti berkurang, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Artinya yang selama ini kita cari nggak ketemu gitu. Dan kalau kita kembalinya kepada Al-Quran, kita akan ketemu. Ya Allah, ternyata selama ini saya kurang seperti ini. Ya Allah, berarti selama ini hidup saya masih kurang bimbinganmu ya Allah. Tetapi kalau seseorang kembalinya kepada Al-Quran, maka akan terbimbinglah hidupnya. Ya, ketika seseorang ragu-ragu akan menjadi yakin. Ketika seseorang cemas akan hilang kecemasannya, dan ketika seseorang sedih maka akan hilang kesedihannya. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaaf sebesar-besarnya, dan apabila ada yang baik, maka silakan diambil dan ditularkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Aulia Rahman Muhammad Anasya yang sudah menyampaikan kajiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, sebelum saya tutup, saya selaku pemandu acara pada petang ini, bila mana ada kekurangan dan kelapan dan pada manapun, marilah saya minta untuk bersama membaca Al-Quran dalam Alhamdulillah.